Duduk terlebih dahulu ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu. Bagaimana kabar kamu ini? Alhamdulillah kabar Alhamdulillah kabar kakak juga baik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena kamu sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam konseling individu ini. Sebelumnya kakak ingin bertanya, apakah kamu tahu tujuan kedatangan kamu pada hari ini? Belum tahu. Baik, kakak akan menjelaskan kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini, yaitu berupa konseling individu. Apakah sebelumnya kamu pernah mengikuti ataupun pernah mendengar konseling individu? Saya sendiri belum tahu. Baik, kakak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling individu. Konseling individu itu merupakan proses konseling berupa wawancara antara konselor yaitu kakak dan konseling yaitu kamu untuk menuntaskan suatu masalah yang sedang kamu alami. Jadi nanti dalam konseling individu kamu akan melalui 3 tahapan. Jadi yang pertama ada tahap awal, ini seperti membangun suasana baru. Kemudian yang kedua ada tahap inti. Jadi dalam tahap ini nanti kamu akan mengungkapkan masalah yang sedang kamu alami dan nanti kakak akan bantu menyelesaikan masalah tersebut dengan teknik yang akan kakak jelaskan nantinya. Dan yang terakhir ada tahap akhir, yaitu berupa penutupan seperti kamu memberikan kesimpulan. Baiklah, siap. Oke, sebelumnya kakak juga mau menjelaskan tentang asas dalam konseling individu ini. Terdapat 4 asas, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana nanti informasi yang kamu sampaikan akan kakak rahasiakan dalam konseling ini. Kemudian yang kedua ada keterbukaan, jadi nanti kamu dalam menyampaikan masalah harus dalam kondisi terbuka, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Kemudian yang ketiga ada asas kemandirian, dengan harapan kamu bisa menyelesaikan masalah yang kamu alami sendiri. Kemudian yang keempat ada asas kesukarelaan, di mana kamu datang ke sini dengan rasa sukarela tanpa adanya suatu paksaan. Paham? Oke. Kemudian apakah kamu sudah siap untuk mengikuti konseling individu ini? Saya sudah siap, Kak. Sebelum kita memulai konseling individu pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Kedatangan kamu pada hari ini dalam ruang konseling ini berdasarkan hasil ataupun pengamatan sebar pada minggu-minggu sebelumnya, itu berupa Google Form yang kakak sudah di kelas. Nah, berdasarkan hasil tersebut, kakak sudah mengidentifikasi masalah yang kamu alami. Nah, rencana tindak lanjut dari identifikasi tersebut yaitu merupakan konseling individu ini, di mana poin dalam angka tersebut yaitu kamu tidak bisa belajar secara rutin. Apakah benar? Sebelumnya kamu bisa menceritakan terlebih dahulu permasalahan apa yang kamu alami yang menyebabkan kamu tidak bisa belajar secara rutin. Saya tidak bisa belajar rutin karena motivasi tidak ada. Dan karena kamu sudah menceritakan tentang permasalahan yang kamu alami, untuk lebih jelasnya, kamu bisa mengisi lembar screen ini yang akan kakak berikan. Berdasarkan lembaran yang telah kamu isi sebelumnya, kamu bisa membacakan di dalam kelas isi dari lembar tersebut. Saya tidak bisa belajar secara rutin karena motivasi belajar saya rendah dan tidak percaya diri. Berdasarkan hal yang sudah kamu ucapkan tadi, bagaimana sih perasaan kamu ketika kamu tidak bisa belajar secara rutin karena motivasi belajar kamu rendah, sehingga mengakibatkan nilai kamu kurang memuaskan? Perasaan saya itu antara bingung dan malas untuk memaksakan saya, kadang itu saya tidak sedangkan karena saya ingin belajar secara rutin, tapi saya sulit untuk melakukannya. Maka saya memiliki institusi yang lain karena hal itu. Kalau kakak
kakak boleh tahu kenapa kamu bisa berpikir negatif seperti itu? Pemikiran negatif itu munculnya karena teman-teman yang lain yang berpikir daripada saya. Baik, berdasarkan permasalahan yang sudah kamu ungkapkan tadi, apakah kamu bersedia kakak bantu untuk mengubah pikiran kamu? Saya bersedia aja. Jadi kakak akan menanyakan suatu video stop berbicara negatif, nanti bisa kamu lihat. Setelah kamu menyimak video tadi, kira-kira apa yang bisa kamu pahami dari video tersebut? Itu kan dari pikir. Saya tidak boleh memikirkan pikiran ataupun kebenaran yang aku pada diri saya sendiri. Jadi sudah ada kemauan dalam diri kamu untuk merubah pikiran negatif kamu menjadi pikiran yang positif. Kemudian apakah kamu bersedia untuk merubah pikiran-pikiran tersebut menjadi pikiran yang positif? Sekarang kakak akan membantu kamu untuk menyelesaikan masalah yang kamu alami, yaitu tidak bisa belajar secara lebih karena motivasi belajar kamu rendah yang diakibatkan oleh pikiran-pikiran irasional kamu. Nah, teknik yang akan kakak gunakan untuk membantu permasalahan kamu yaitu teknik self-talk, di mana nantinya dengan teknik ini kakak berharap kamu bisa mengubah pikiran irasional negatif kamu menjadi pikiran yang positif. Apakah kamu sudah paham? Baik, kakak ada lembar kerja peserta didik. Kamu nanti bisa mengisi hal-hal yang menyebabkan pikiran irasional kamu. Pertama, kamu bisa mengisi identitas tertentu. Setelah mengisi identitas, kamu bisa menuliskan dampak negatif yang dialami oleh diri kamu. Sekarang kamu bisa membacakan dampak negatif yang sudah kamu tuliskan tadi dengan matang ya. Motivasi belajar rendah, tidak percaya diri dan memulai memuaskan diri malah melakukan sesuatu. Kakak yang bertanya dari dampak negatif yang sudah kamu ungkapkan tadi, apakah bisa diubah menjadi dampak yang positif? Bisa Kak. Oke, sekarang kamu bisa mengubah dampak negatif yang kamu rasakan menjadi dampak yang positif. Contohnya, kakak akan membantu diri kamu yaitu mengubah rasa insecure atau tidak percaya diri karena nilai yang memuaskan. Yaitu diubah dari dampak negatif menjadi dampak positif. Apakah bisa? Bisa Kak. Oke, silakan bisa kamu tuliskan. Karena kami sudah menuliskan dampak negatif menjadi dampak positif, sekarang kami bisa membacakan dengan suara yang keras. Saya sudah berusaha tetapi gagal ya sudah apa-apa akan tetapi saya tetap menjadi hasil. Saya akan berusaha lebih keras lagi untuk kedepannya semangat untuk sendiri. Nah, bagus, kamu sudah bisa menerapkan dan mengubah dampak negatif ke dampak yang positif. Sekarang kakak akan menayangkan suatu video tentang apa itu self-talk. Silakan nanti kamu bisa menyimaknya ya. Dari video self-talk yang sudah kakak gunakan tadi, apa yang bisa kamu pahami? Saya lagi berkata positif dengan diri saya sendiri ketika saya menghadapi satu kesulitan apapun itu. Baik, jadi ketika pikiran kita sudah positif, tentunya kita menjadi punya sugesti yang positif juga. Jadi hasilnya akan menjadi yang positif. Kemudian dengan diterapkan self-talk yang positif,
yang sudah kamu buat tadi, kira-kira harapan kakak selanjutnya, apakah kamu bisa menerapkan self-talk tersebut dalam kehidupan kamu sehari-hari? Insya Allah misalkan saya akan berusaha menerapkan yang terbaik untuk kehidupan saya sehari-hari. Oke, berarti kamu sudah sanggup ya untuk menerapkan self-talk positif tersebut. Ya, Oke, sekarang kita sudah memasuki tahap yang terakhir dari kegiatan konseling yang telah kita lakukan tadi. Apa yang bisa kamu simpulkan? jadi pada tahap pertama, tadi kakak dan saya membangun hubungan baik dulu agar tidak terlalu terjang dalam konseling ini. Kemudian masuk ke dalam tahapan ini, di mana saya mulai menceritakan permasalahan saya alami, yaitu memiliki pikiran negatif terhadap diri saya sendiri. Kemudian dia memberikan saya suatu solusi dengan cara menerapkan teknik self-talk. Kemudian saya menempatkan kata negatif saya ke dalam diri saya. Selanjutnya saya juga memberikan contoh membantu dalam LKPD yang diberikan oleh kajian. Di mana selanjutnya mengubah self-talk negatif menjadi self-talk positif. Setelah saya mengubah menjadi self-talk positif, selanjutnya saya menetapkan diri saya sehingga saya bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagus sekali ya, tadi kamu sudah memberikan kesimpulan dari kegiatan konseling yang telah kita lakukan. Kemudian tidak terasa kita sudah melakukan kegiatan konseling selama kurang lebih 40 menit. Kemudian sebelum mengakhiri kegiatan konseling pada hari ini, kakak meminta tolong kamu untuk mengisi lembar evaluasi vaksin. Kamu bisa isi identitas terlebih dahulu. Baik, kalau mengakhiri kegiatan konseling kita sudah berakhir, kedepannya kakak berharap kepada kamu untuk bisa melakukan atau menggunakan teknik self-talk tersebut dari kehidupan kamu sehingga kamu bisa mengubah pikiran irasional negatif kamu menjadi pikiran yang positif. Kemudian sebelum mengakhiri kegiatan konseling pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing.